Ya. Oke, senang sekali malam ini kita bisa berkumpul secara virtual pada kegiatan Educare yang kedua. Kali ini Educare bekerja sama dengan Komisi Minat Komunitas Profesi menyiapkan topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu keadilan sosial, kenyataan, harapan, dan juga tantangan. Agar kegiatan kita boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita awali malam ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Penatua Mega sebagai Penatua Pendamping dari Komisi Bina Warga Jemaat. Kepada Penatua Mega, dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Ivana. Malam Bapak Ibu semua. Mari kita buka acara ini dengan doa. Yuk mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Malam ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Pak Sani dan Pak Ote. Kiranya Engkau bimbing mereka sehingga apa yang mereka boleh sampaikan, boleh kami dengar dengan baik, berikan kami semua hikmat, sehingga informasi yang kami terima malam ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami malam ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kakak Penatua Mega. Nah, tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa ini adalah kegiatan kedua yang dilakukan atau yang diadakan oleh Educare. Nah, Educare sendiri itu apa dan siapa saja yang terlibat agar acara malam ini bisa terlaksana? Mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari Kak Riani tentang Educare dan juga Komisi Minat. Silakan Kak Riani. Oke, selamat malam. Terima kasih Kak Ivana. Bapak Ibu, di gereja kita ada banyak pembinaan dan kegiatan. Nah, khusus hari ini kita tujukan untuk semua warga dewasa. Apa itu pembinaan yang ada di gereja kita? Nah, jadi di gereja kita ini banyak komisi. Komisi itu badan pelayanan. Nah, salah satu dua di antaranya adalah Komisi Minat dan Komisi Educare namanya. Tadi sudah sempat ditayangkan apa itu Educare, yaitu komisi yang tugasnya hanya satu, bikin pembinaan gitu ya. Nah, dia bekerja sama dengan Komisi Minat karena Komisi Minat ini mengurus hal-hal atau mengumpulkan orang-orang dalam komunitas-komunitas yang ada. Jadi dia ada di bidang persekutuan, sementara di Komisi Educare ada di bidang pembinaan. Nah, apa yang dilakukan? Gitu, ada namanya komunitas profesi di bidang persekutuan. Komunitas profesi, komunitas kebangsaan, komunitas olahraga. Nah, khusus saat ini nih yang berperan adalah komunitas profesi, di mana semua orang yang mau terlibat untuk mengedukasi atau juga diedukasi masuk dalam komunitas profesi sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, apa yang dilakukan di komunitas profesi itu ada pemberdayaan ekonomi, ada pelatihan keterampilan dalam dunia profesi dan wirausaha, tapi juga membentuk profesional dan teknopreneur yang berintegritas dan inovatif. Nah, itu harapannya. Sementara hari ini komunitas profesi berharap sebanyak-banyaknya orang, bahkan bukan hanya di Zoom ini, tapi juga di YouTube nanti kalau ditayangkan, bisa tahu apa sih yang perlu kita lakukan nih sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus di dalam profesi mereka masing-masing, bahkan dengan apa yang kita punya sebagai pemberian Tuhan. Nah, hubungannya dengan Komisi Educare, ini juga bicara tentang pembinaan umum. Jadi cepat aja saya mau ngomong, kita punya 4 pembinaan, model pembinaannya adalah Sosducare, Social, Theoducare, Teologi, Homeducare, bisa dinikmati di rumah gitu ya, tanpa interaksi, Transducare, transformasi sosial. Nah, peranan Sosducare adalah membina warga jemaat dewasa dengan berbagai isu yang relevan di masyarakat. Jadinya ada kesehatan, ada tentang hukum. Nah, kali ini kita bekerja sama tentang social justice
dan mengkaitkannya dengan pandangan Kristen. Jadi ada pemaparan, ada diskusi, dan interaksi bersama para ahli. All are welcome. Jadi silakan, selamat menikmati apa yang akan kita sajikan bersama. Oke, terima kasih Karyani. Berarti malam ini kegiatan kita termasuk Sosduker ya, Kak? Jadi untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak yang berkenan dan terpanggil untuk melayani, jangan ragu-ragu ya, nanti boleh langsung ikutan aktif melayani. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk acara kita, di awal ini saya akan juga menjelaskan sedikit bahwa sepanjang acara akan direkam dan nanti hasilnya akan ditayangkan di YouTube channel GKI Pondok Indah. Oleh karena itu, mari kita gunakan kolom chat sebagai forum diskusi dengan bijak, sehingga acara ini nantinya boleh bermanfaat untuk kita semua. Lalu, poin yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa sesi tanya-jawab akan dibuka setelah para pembicara selesai memaparkan seluruh materi. Para peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik di kolom chat, lalu tuliskan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa, dan boleh langsung tuliskan inti pertanyaannya. Nah, semoga kita semua bisa memahami kedua poin tersebut dengan baik. Dan sebelum kita atau saya memperkenalkan para pembicara lebih lanjut lagi, izinkan saya, Ivana, sebagai moderator, memberikan sedikit tambahan latar belakang terkait topik kegiatan kita malam ini. Topik yang kita bawa yaitu keadilan sosial. Kali ini diangkat sebagai salah satu respons kita terhadap kondisi sosial saat ini. Hari Keadilan Sosial Sedunia juga baru saja diadakan atau dirayakan nih Bapak Ibu pada tanggal 20 Februari yang lalu. Perayaan Hari Keadilan Sosial ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007. Selain itu, dan yang tak kalah penting, kegiatan ini juga merupakan bentuk nyata atau tindakan nyata pengarahan praktek menghadirkan kerajaan Allah sebagai visi GKI Pondok Indah yang diambil sebagai bagian dari Konvensi GKI 204 pasal 10 yang berbunyi demikian. Menghadirkan kerajaan Allah yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Jika kita berkaca pada kondisi kita saat ini, terutama di Indonesia, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemik, pertanyaan-pertanyaan seputar topik keadilan sosial seperti apakah semua orang sudah mendapatkan akses makanan sehat, tingkat pendidikan yang merata, mampu memberdayakan diri agar mampu bersaing sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak, dan lain sebagainya rasanya masih butuh banyak sekali ya tantangan-tantangannya gitu, masih banyak atau panjang sekali jalannya. Oleh karena itu, saya di sini juga ingin memberikan contoh tambahan terkait daya saing masyarakat Indonesia nih. Menurut data yang dikumpulkan dari beberapa sumber terkait Global Competitiveness Index pada tahun 2022, dari 63 negara, Indonesia berada pada urutan 44. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan 12. Sedangkan kalau mau dibandingkan dengan negara tetangga nih yang paling dekat seperti Singapura dan Malaysia, Singapura itu berada di urutan 3, sedangkan Malaysia di urutan 32, dan juga ada Thailand di urutan 33. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa jika dibandingkan dengan negara tetangga terdekat saja, Indonesia masih tertinggal cukup jauh. Jadi kita, kalau saya pribadi sih penasaran banget ya, sebenarnya gimana sih kondisi nyata saat ini di Indonesia seperti apa, secara global atau lebih luasnya nanti seperti apa, kira-kira faktor-faktor apa saja sih sebetulnya yang mempengaruhi kondisi atau keadilan sosial di masyarakat ini kok sulit sekali rasanya dicapai ya. Lalu apa saja sebenarnya tantangan-tantangannya, dan bagaimana kita sebagai individu bisa berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.
Di sini sudah hadir bersama kita dua ahli yang memahami seluk-beluk kondisi Indonesia dan juga secara global, yaitu Bapak Sani Iskandar dan juga Bapak Doseba Tuasinai yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Ote. Pak Sani dan Pak Ote mungkin boleh sapa Bapak, Ibu, dan kakak-kakak terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ote dan Pak Sani. Selamat malam Ivana, terima kasih untuk perkenalannya. Baik, terima kasih Pak Sani dan Pak Ote. Saya lanjutkan dengan perkenalannya. Pak Sani yang masih aktif sebagai tenaga ahli di beberapa bidang kementerian seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, juga berprofesi sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia periode 2021 hingga 2025, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan periode 2021 hingga 2026, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi hingga 2023. Jika Pak Sani dari pengalamannya tadi ya, sangat berpengalaman dan merupakan ahli yang mengerti seluk-beluk industri Indonesia, Pak Ote sejak tahun 1987 sudah memulai karir di dunia korporat dan konsultan, mulai 2014 hingga sekarang tapi mulai 2014 hingga sekarang maksud saya aktif bergerak di bidang sosial kemanusiaan bersama World Vision International. Dengan bidang ekspertis seperti strategic management, governance and risk management, hingga international donor management, Pak Ote saat ini berada di Vietnam dan menjabat sebagai National Director World Vision Vietnam sejak 2021. Nah, tanpa menunda lagi dan membuat semua yang hadir malam ini semakin penasaran, mari kita langsung saja persilakan pembicara kita yang pertama, Bapak Ote. Boleh coba di-share, Pak, tampilannya? Ya, terima kasih Ivana. Saya coba buka ya, saya share screen sebentar. Oke, Pak. Oke, sebentar. Oke, bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Ini saya kecilkan ya. Oke. Saya bisa mulai, Ivana? Siap. Boleh, Pak. Silakan, Pak Ote. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini, Ibu, Bapak, kakak-kakak, rekan-rekan terkasih, untuk bisa sharing ya tentang tema utama kita terkait dengan keadilan sosial. Ya. Dan ini dikaitkan dengan 20 Februari sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia. Nah, jadi saya mulai berangkat dari situ dan terima kasih untuk tim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum mungkin sedikit perkenalan tadi, memang saya dari posisi di Vietnam di Hanoi dan mudah-mudahan koneksi bisa berjalan dengan baik dari sini. Oke, saya masuk ke materi ya, Ibu Bapak sekalian. Hari ini temanya tentang Hari Keadilan Sosial, ya keadilan sosial, dan materi yang saya bawakan lebih ke arah melihat keadilan sosial ini dari kacamata global ya dan internasional. Nanti bagian kedua kita akan dengarkan Pak Sani juga khususnya untuk di Indonesia. Dan mungkin agak mohon maaf kalau materi saya bahasa Inggris karena ini kemarin saya siapkan juga untuk beberapa acara, jadi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Ivana ya bahwa kenapa sih kok ada hari keadilan sosial atau social justice, bahkan hari social justice sedunia lagi ya. Dan ini ceritanya dimulai dari International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional, di mana pada tahun 2007 ya mereka mencanangkan atau dari Dewan PBB mengadop ya apa yang diusung oleh International Labour Organization, yaitu mengedepankan tentang social justice ya. Dan apa yang menjadi pemikiran sehingga ini diusung oleh ILO atau International Labour Organization adalah karena
apa yang menjadi target SDG, kalau Ibu Bapak pernah dengar, Social Development Goal, Sustainable Development Goals, itu tahun 2030 targetnya. Jadi ada 17 goals yang di setiap negara dicanangkan, kemudian diukur perkembangannya sampai dengan hari ini. Dan dilihat dari berbagai kajian bahwa akar dari sulitnya mencapai Sustainable Development Goal itu adalah social justice, ya. Jadi keadilan sosial. Indikator utamanya adalah lebih kepada kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin, yang semakin lama semakin melebar. Gitu. Nanti saya jelaskan selanjutnya tentang hal tersebut. Namun kita akan fokus kepada tema hari ini, ya, tentang keadilan sosial itu, dan bahkan kalau kita di Indonesia mungkin kita paham, ya, keadilan sosial itu sudah ada dari tahun 1945, sejak Indonesia merdeka dan kemudian menyatakan ideologi Pancasila, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di Indonesia, tapi kita akan melihat dari sisi internasional juga sudah menyadari bahwa keadilan sosial menjadi tumpuan utama untuk bisa tercapainya Sustainable Development Goal atau pembangunan yang berkelanjutan, ya, pembangunan Sustainable Development, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dalam konsep atau dalam lingkup yang mau disampaikan, di sini ada berbagai area. Jadi kalau kita berbicara tentang social justice, ya, di piagamnya PBB, di dalam dokumen PBB General Assembly, itu disebutkan bahwa isu-isu yang akan ditackle dari social justice itu mencakup poverty atau kemiskinan, ya. Exclusion ini lawannya inclusion. Jadi penyampingan atau penyisihan orang-orang atau kelompok tertentu dari sistem sosial masyarakat, ya. Kemudian juga yang ketiga, gender inequality, bagaimana memastikan bahwa equity dari sisi gender, kesempatan bekerja pria dan wanita, pengupahan, hak-hak mereka, keamanan mereka, kesempatan yang diberikan itu bisa dilakukan secara adil, ya, secara baik. Dan kemudian juga yang keempat yang dilihat sebagai aspek penting dari social justice adalah unemployment, ketiadaan lapangan pekerjaan. Ya. Lapangan pekerjaan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mencapai keadilan sosial ini. Kemudian human rights atau hak asasi manusia, dan perlindungan sosial, social protection. Nah, di sini ada lambang simbol dari World Day of Social Justice, ya, yang ada di dalam websitenya UN, United Nations, atau di PBB. Nah, kemudian saya lanjutkan ke prinsip-prinsip, ya. Nah, prinsip-prinsip dari keadilan sosial ini ada berbagai, kalau Ibu Bapak melihat dari berbagai tulisan dari para scholar, pakar-pakar di bidang sosial, di bidang ekonomi, beberapa mempunyai pandangan-pandangan yang saya coba munculkan di sini. Ada yang saya ambil dari Investopedia, ya, tentang social justice dari definisi mereka. Yang saya lihat juga sejalan dengan tadi 6 area yang dikemukakan oleh International Labour Organization, ya. Yang pertama adalah akses, ya. Akses ini merupakan sesuatu yang di setiap negara berbeda-beda, ya. Akses ini berbeda-beda, dan tapi berkait erat dengan pengentasan kemiskinan atau poverty alleviation. Dan ini umumnya dimulai dari bidang pendidikan untuk anak-anak di usia pendidikan, kesehatan, dan kemudian lapangan kerja, ya. Akses kepada hal-hal inilah yang diharapkan mampu membuka atau meningkatkan masyarakat, mengentaskan mereka dari kemiskinan. Contoh dari education itu bisa dari pemerintah yang mengenakan pendidikan yang bebas, sarana pendidikan, dan prioritas pendidikan, ya.
di setiap negara education ini berbeda-beda, dan khusus kebetulan saya juga di Vietnam dan di East Asia ini ya, di Asia Timur. Vietnam di mana saya bekerja ini, pemerintahnya sangat menekankan pada pendidikan, sehingga lembaga-lembaga social society atau lembaga masyarakat seperti World Vision, tempat saya melayani, adalah tidak mengedepankan lagi education karena pemerintah sudah mengcover hampir seluruhnya. Kebanyakan kami memberikan pendidikan yang mendukung pendidikan dasar yang ada. Jadi contohnya pelatihan komputer, bahasa Inggris, kemudian juga keterampilan guru, dan hal-hal yang sifatnya mendukung kebijakan pemerintah yang sudah ada. Kalau healthcare tadi, khususnya untuk stunting masih tinggi di Asia ya, termasuk Indonesia, dan nutrisi bergizi itu juga satu kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang mampu berkarya secara optimal dengan tingkat kecerdasan dan kecukupan akan gizi dalam masa pertumbuhannya. Dan pada selanjutnya pengelolaan lapangan kerja juga menjadi bagian yang didorong pemerintah, namun juga masyarakat atau civil society yang mendukung semuanya ini. Karena employment ini ada di sektor formal dan sektor informal. Mengenai equity adalah pendistribusian yang adil ya, pendistribusian, dan ini seringkali mereka yang masyarakat yang underprivileged atau masyarakat yang tersisihkan, bahkan atau masyarakat yang rentan itu, termasuk mereka yang di dalam natural disaster, konflik atau migrants, itu mereka yang terbatas untuk bisa mengakses sumber daya yang ada. Nah, karena itu sumber daya ini juga harus memastikan bahwa menjangkau keseluruhan masyarakat dan khususnya mereka yang membutuhkan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah diversity. Diversity ini memastikan bahwa seluruh grup kelompok masyarakat yang ada, khususnya perempuan, etnik-etnik tertentu, kemudian komunitas-komunitas yang minority, dan juga grup-grup lain dalam konteks masyarakat, konteks negara tertentu, itu yang juga perlu untuk menjadi bagian dari mereka yang bisa mendapatkan akses terhadap keadilan sosial ini. Dan yang keempat adalah partisipasi mereka. Ya. Nah, di dalam hal ini memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, setiap mereka mempunyai hak suara untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, karena kesejahteraan mereka, kebutuhan mereka itu ditentukan secara dialog dan kesepakatan dari masyarakat untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan, bukan oleh sesuatu yang dari luar atau dari atas atau dari eksternal, tapi masyarakat diberdayakan untuk bisa berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut harkat hidup mereka. Gitu. Dan yang terakhir, prinsip terakhir adalah human rights. Ini hak asasi manusia, termasuk social protection dan kebutuhan untuk akses dalam kesehatan, dalam fasilitas pekerjaan, dalam asuransi, ya, dalam masa-masa darurat itu bisa terpenuhi dan difasilitasi oleh negara. Termasuk juga hak berpolitik untuk mengambil bagian dari proses politik di setiap negara, dan juga bebas dari tekanan-tekanan, ketidakadilan, ya, atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Nah, 5 prinsip inilah yang menjadi bagian dari semangat social justice, ya, keadilan sosial yang dicanangkan di PBB dan sekarang menjadi gerakan di setiap negara anggota PBB untuk ikut mengambil bagian dalam World Day of Social Justice, Hari Keadilan Sosial Sedunia, termasuk di Indonesia. Bagian yang saya coba kembali di sini adalah tahun ini apa yang berbeda tahun ini. Setiap tahun dari PBB memberikan tema-tema, ya, tema dari
social justice ini, keadilan sosial. Dan tema tahun ini adalah Global Solidarity dalam rangka melewati segala batasan-batasan dan membuka kesempatan-kesempatan untuk social justice. Nah, ini sudah dilakukan tanggal 20 Februari juga, minggu lalu hari Senin, ya, di mana di PBB sendiri beberapa anggota badan PBB berkumpul dan mengangkat tema ini menjadi satu perhatian. Dan yang menarik di sini adalah masa-masa pasca COVID dan juga munculnya ketegangan akibat di Ukraina, krisis Ukraina, kemudian yang berdampak pada energi dan ekonomi, ya, yang juga di satu sisi mengalami beberapa negara terdampak langsung, dan di sisi lain juga ada kontradiknya gitu, karena dalam masa pandemi ini justru jurang tadi antara yang paling kaya dan paling miskin itu semakin lebar juga, ya. Jadi ini terus merupakan sesuatu yang menjadi perhatian, dan kalau dilihat dari survei dari Oxfam di Inggris, ya, dalam ada beberapa studi mereka selama 3 tahun terakhir ini, tapi prinsipnya yang utama adalah konsentrasi dari para mereka yang terkaya. Di situ disebutkan yang terkaya 1% itu mampu menguasai atau equal dengan the bottom 90%, ya. Bahkan kalau secara matematis ada juga mengatakan bahwa 100 dari mereka menguasai 40, hampir di atas 50% dari nilai aset-aset yang dikelola di dunia ini secara global. Dari hampir 8 miliar jumlah penduduk global ini, top 100 itu, top 1% menguasai 4,6 miliar, jadi hampir lebih dari 50% dari kesejahteraan. Kembali, isu utama di sini kita lihat adalah kesenjangan antara terkaya dan termiskin ini. Jurang yang terkaya termiskin semakin melebar. Oke, saya dari beberapa materi yang disampaikan di PBB ini, International Labour Organization merupakan satu social outlook, ya. Di dalam ini cukup banyak buku, ada 128 halaman di dalam buku ini. Saya kasih ada QR code-nya, nanti bisa dilihat di situ. Tetapi intinya laporan ini mencoba melihat apa sih yang social justice, isu-isu utama social justice, ya. Di dalamnya ada berbagai aspek, dan penekanan karena mereka International Labour Organization, penekanannya adalah di lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, dia memberikan tren dari tahun 2019 sampai 2023 dan menekankan pada aspek pandemik, ya, di mana di dalam studi ini juga melihat bahwa dampaknya justru informal worker. Jadi informal worker pada saat pandemi dibandingkan dengan formal worker punya risiko 3 kali lebih tinggi untuk kehilangan pekerjaan. Ya, kita lihat sendiri, ya. Saya di Vietnam, saya juga bisa lihat tahun 2021, saya datang ke sini tahun 2021, ada satu kota di sini namanya Da Nang, ya. Itu kalau di Indonesia Bali, ya. Di mana kota itu adalah kota turis. Jadi semua hotel-hotel besar dan panjang dan restoran dan semua perdagangan bergantung kepada turis, ya. Dan dengan tutupnya penerbangan internasional, terjadi crash, ya. Banyak hotel-hotel dijual dengan harga murah. Bahkan saya ingat waktu ke People's Committee atau DPRD-nya mendengar pendapat, mereka mengatakan bahwa pendapatan mereka untuk revenue, pendapatan dari daerah, ya, itu meningkat. Meningkatnya dari mana? Dari transaksi penjualan hotel. Karena setiap penjualan itu akan ada pajak, ya, yang harus diberikan. Nah, itu menjadi pendapatan yang signifikan untuk pemerintah di saat masa pandemi itu. Dan yang kedua di sini juga laporan ini juga menekankan tentang remote work implication, ya. Bapak Ibu mungkin juga menyadari bahwa 2-3 tahun terakhir ini dunia pekerja digital itu seperti fast forward, ya, dipercepat, ya. Kita dipaksa masuk untuk seperti saat ini, ya, di mana mungkin 5 tahun lalu
Zoom meeting atau Zoominar seperti ini kurang diminati atau belum menjadi tren ya dibandingkan sekarang. Sekarang pun akhirnya bisa. Nah, remote works implication ini juga berdampak signifikan di dunia kerja. Ya. Dan juga kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara dunia kerja, kita terbayangkan ke kantor kita di kota besar ya. Tapi juga kita bisa bandingkan dengan kota-kota kecil ya, di mana internet juga masih sulit dan batasannya. Tapi di sisi lain juga terjadi percepatan di kota-kota besar ya, dan sudah menjadi tren sekarang. Anak saya juga baru masuk kerja di Jakarta, dia cerita sama saya, wah saya ke kantor hanya meeting aja tuh Pak, gitu. Saya udah nggak harus datang lagi. Jadi pagi mereka meeting lewat Zoom dan lain sebagainya, bahkan dengan klien, dengan semua pekerjaan diselesaikan bersama, dan pekerjaan diukur dari bukan kehadiran, tapi dari deliverable, dari apa yang mereka kerjakan dan mereka sampaikan. Tren itu sudah berjalan. Organisasi di Vietnam juga seperti itu ya, bergeser. Kita baru World Vision Vietnam, tempat saya kerja, juga baru merubah policy human resource kita, policy pekerjaan karyawan, di mana variabel-variabel bekerja dari rumah atau for everywhere ya, itu ditambah ya, misalnya 25% bisa ditentukan oleh manajer langsung. Jadi setiap minggu 25% boleh kerja dari mana saja atau dari rumah. Di atas itu baru ke level reporting berikutnya. Tapi bisa ada yang sampai 50% karena alasan tertentu. Itu yang juga menjadi tren perubahan dari dunia kerja dan mereka kerja. Nah, dari sisi pemerintah juga sudah beralih sekarang ya, dari sistem kemarin vaksin, respons, konsumsi masyarakat, pangan, itu menjadi ke build back better. Itu di dalam laporan ini yang saya lihat relevan, dan saya coba lihat dari semua laporan itu, mungkin satu bagian yang saya lihat menarik untuk kita lihat adalah di halaman 63 dari laporan ini ya. Dia melihat dari seluruh dunia, dari berbagai belahan, dan bahkan dikelompokkan, dan Indonesia masuk dalam Asia and the Pacific ya, di mana ada East Asia, itu Hong Kong, Jepang dan lainnya, Southeast Asia, negara-negara ASEAN, Pacific Island itu Vanuatu, kemudian Solomon Island, Papua Nugini gitu. South Asia itu termasuk India, makanya jumlahnya besar ya. India, Pakistan, kemudian Bangladesh ya, dan itu Asia Selatan. Nah, kalau kita lihat dari peta ini di Asia Pasifik sendiri, sebetulnya trennya membaik ya, tren bahwa unemployment rate itu ya, Asia Pasifik yang paling kecil ya, 2,5%, dan sudah bouncing back lagi ke 2,8%. Unemployment rate-nya sempat tinggi ke 3,1, tapi sudah turun lagi ke 2,8. Dan dari jumlah jiwa, millions-nya dari 8 juta, 9,9, 10 juta, sekarang turun lagi ke 9,7. Jadi ada tren membaik, tren unemployment. Nanti di Indonesia sendiri mungkin di paparan berikutnya Pak Sani bisa menjelaskan lebih tentang statistik ini di Indonesia. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat bahwa dari konteks lagi, kembali ke keadilan sosial tadi ya. Dari kacamata global, khususnya kami dari aspek sosial kemanusiaan, kami adalah lembaga sosial kemanusiaan. Tentu saja topik-topik tadi ya, kesejahteraan masyarakat, anak-anak ke sekolah, stunting, kemudian akses, itu menjadi perhatian. Tapi yang sekarang kita bisa lihat juga adalah Turki Syria. Earthquake ini tahun 6 Februari yang lalu. Ya, kita dikejutkan oleh earthquake, di mana dua negara yang di Turki dan Syria itu terdampak, dan hari per hari kalau kita ikuti beritanya, jumlah meninggalnya semakin hari semakin meningkat. Dari 1.500 di awal, hari ini sudah Sabtu lalu ya, 50.000 lebih, 50.132 orang yang meninggal dunia, dan ini menjadi prioritas saat ini, emergency response dari World Vision untuk juga terlibat dan melihat ini sebagai bagian yang perlu mendapatkan respons ya. Selain juga para pengungsi dari
perang Rusia dan yang sedang juga berlangsung ya, invasi Rusia yang sedang berlangsung saat ini, itu juga terjadi migrasi masyarakat. Tapi di sini juga cukup besar dan menjadi respons, menjadi satu tema juga tentang keadilan itu sendiri, keadilan sosial untuk mereka yang membutuhkan. Oke. Lantas, so what gitu ya. Setelah semuanya ini ada kita lihat dan lain sebagainya, apa sih keadilan sosial itu ya? Keadilan sosial menjadi sesuatu yang menurut perkembangan yang kita referensi kita bisa lihat, ya memang sesuatu yang kompleks ya, kompleks dan berbeda dari negara ke negara ya, bahkan regional ke regional. Nanti kalau kita bandingkan dari laporan yang tadi saya sampaikan, di Afrika dan di Asia sendiri terjadi perbedaan yang signifikan ya, terus kemudian Eropa Timur dan lain sebagainya. Jadi social justice ini adalah satu yang dicanangkan oleh PBB, tetapi juga menjadi tantangan untuk bagaimana setiap negara merespons ya, dan sistem negara itu sendiri menentukan bagaimana definisi social justice itu sendiri. Negara dengan sistem ideologi kapitalis, negara dengan sistem ideologi sosialis, sosialis demokratis, sistem komunis, sistem Pancasila, ideologi Indonesia Pancasila, ya, masing-masing mempunyai definisi dan prioritas yang berbeda-beda. Ya. Semuanya untuk menuju keadilan sosial yang mendukung tercapainya Sustainable Development Goal, ya, tujuan pembangunan yang berkelanjutan tadi. Oke, saya berhenti di situ dengan satu slide kesimpulan ini. Jadi menjawab judul dan harapan dari webinar ini ya, tentang kenyataan, harapan, dan tantangan. Secara garis besar saya melihat bahwa kenyataan memang kita di dalam masa-masa global pandemic recovery, ya, kembali dari global pandemi ini. Tetapi di sisi lain ada ongoing konflik, ada peperangan yang berlangsung, ada juga emergency response, ya. Dan economic recovery itu juga dibarengi dengan disparity, tadi perbedaan yang antara kaya dan miskin. Bahkan di masa pandemi ini pun laporan berikutnya dari Oxfam menunjukkan bahwa kelompok bilioner 1% itu mendapatkan manfaatnya 2 kali lebih. Jadi hampir 2,4 billion itu dinikmati oleh kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok mereka yang masuk kelompok bilioner. Ya. Harapannya tentu saja kita bisa mencapai Sustainable Development Goals 2030. Ya. Dan sekali lagi, setiap negara berbeda-beda pencapaiannya saat ini. Tapi gerakan ini, gerakan World Day of Social Justice, mendorong adanya global social justice, keadilan sosial di seluruh dunia. Semua orang mempunyai pandangan yang sama bahwa keadilan sosial dibutuhkan untuk memastikan kita mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Tadi kemiskinan, mengangkat saudara-saudara kita dari kemiskinan, poverty alleviation, akses pekerjaan, kesetaraan, inklusif, dan tema-tema lainnya. Ya. Nah, challenge atau tantangan utama yang saya garis besarkan di sini adalah kesejahteraan, distribusi kesejahteraan, ya, yang sangat terkait dengan sosial politik dari setiap negara tersebut, ya. Dan yang kedua adalah kontekstualisasi setiap negara sendiri terhadap social justice, terhadap keadilan sosial. Nah, bagian terakhir ini memang sebagai juga penutup dari saya dan juga pengantar untuk sesi berikutnya Pak Sani, karena nanti Pak Sani akan menyampaikan tentang social justice ini dari kacamata pembangunan di Indonesia, dan mungkin juga apa itu social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di dalam pilar kelima ini. Jadi saya berhenti di sini dulu dengan sekali lagi mungkin dari himbauan juga dalam social justice ini kita sama-sama berdoa dan mendukung Turki dan Syria, ya, yang saat ini menjadi fokus utama dari pelayanan World Vision Internasional di respons yang ada dilakukan. Demikian semuanya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ivana. Tuhan berkati.
Terima kasih Pak Ote untuk pemaparannya, dan dari pemaparan yang disampaikan Pak Ote, semoga kita semua sudah bisa punya gambaran ya secara global atau keadaan global saat ini tuh sebenarnya seperti apa, dampak-dampak apa sih dari pandemi, keadaan ekonomi, keadaan sosial tuh secara garis besar seperti apa. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ote, berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sani nih. Jadi kita akan gali lebih dalam lagi apa aja sih kenyataan yang harus kita hadapi nih sebagai rakyat Indonesia, lalu harapan-harapannya, program-program apa yang bisa kita pegang sebagai harapan-harapan itu, dan juga tantangannya ya yang pasti. Silakan Pak Sani, boleh dibagikan pemaparannya. Oke, terima kasih Ivana. Bapak Ibu, jemaat terkasih, terima kasih ini untuk kesempatannya. Saya lihat di sini banyak nih senior-senior saya. Ada Pak Gunawan Suryomo Citro, ada Pak Hermanto, dan siapa lagi nih ya. Ya teman-teman semuanya lah. Ya, yang ya ini Pak Paul juga yang masih di World Bank. Ya, jadi saya dapat tugas ini tadi sama Pak Ote ya. Tadi kalau Pak Ote bicara dalam skop global, worldwide ya, dunia, saya kebagian yang untuk yang di skop nasional. Nah, dalam hal ini di Indonesia. Jadi temanya sama kurang lebih ya. Cuma ini mohon maaf nih urut-urutannya agak tadi salah ini. Jadi harusnya kenyataan, harapan, dan tantangan dari dunia usaha. Jadi tapi intinya kurang lebihnya sama. Jadi bagaimana kita berupaya ya melalui program-program pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, dan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan ujung-ujungnya semuanya berhubungan dengan keadilan sosial. Mungkin tolong slide-nya. Mungkin saya ini cukup banyak slide Bapak Ibu, jadi supaya ini membantu saya juga supaya lebih mudah, mungkin Bapak Ibu juga selain mendengarkan juga bisa melihat juga. Jadi kalau bicara keadilan atau dari sisi sebaliknya ya, yang terkait dengan kesenjangan sosial, kita tahu bahwa memang terjadi perbedaan atau ketidakseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dampak negatifnya tentunya berupa kemiskinan, ya, pengangguran, kemudian tingkat kejahatan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan juga tingkat konsumsi makanan bergizi yang rendah. Nanti ada data-datanya. Ya, kalau bicara tentang kemiskinan, Bapak Ibu sekalian, itu dari jumlah total penduduk Indonesia ya, kurang lebih 275 juta. Itu 26,36 juta itu adalah jumlah penduduk miskin kita ya. Terakhir ini data di September 2022, di mana dari sini terbagi menjadi yang berada di perkotaan kurang lebih hampir 12 juta, dan yang juga di pedesaan kurang lebih sekitar 14, sekian juta. Kalau dibagi per region, per daerah, kita perhatikan di sini bahwa memang khususnya di daerah di Jawa itu memang lebih banyak memang yang miskin justru di kota. Mungkin ini karena banyak orang yang berada di kota dan juga terjadi migrasi juga dari orang dari desa ke kota. Namun kalau yang di luar Jawa kebanyakan adanya di pedesaan. Ya, lanjut. Ini bicara tentang pengangguran Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan data dari BPS terakhir Agustus 2022 itu tercatat ya ada kurang lebih dari tadi total jumlah penduduk Indonesia 275 juta sekian, itu 209 juta itu di mana yang merupakan penduduk usia kerja. Jadi penduduk usia kerja itu adalah usia kurang lebih 15 sampai 64 tahun, di mana itu terbagi ada 143,72 juta orang ini yang masuk dalam angkatan kerja.
Jadi kalau yang 65 juta sekian itu bukan angkatan kerja, itu mungkin yang masih di bangku sekolah, kemudian mungkin ibu-ibu rumah tangga atau mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak masuk di dalam kegiatan kerjaan. Kemudian dari situ dibagi dua, dari angkatan kerja 143 juta itu ada 135 juta orang yang bekerja, ya, tapi ini bekerjanya nanti kita akan breakdown lagi, dan ada yang pengangguran kurang lebih sekitar 8,4 juta. Dari 135 juta itu yang bekerja penuh itu dalam arti 35 jam seminggu, kurang lebih kalau satu minggu 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, 7 jam sehari, itu ada 92,63 juta. Jadi kalau ini dibagi 143 juta angkatan kerja, jadi hanya 64% Bapak Ibu sekalian yang bekerja penuh. Yang sisanya itu adalah pekerja paruh waktu, ya. Jadi yang di bawah 35 jam seminggu, dan ada juga yang setengah pengangguran. Jadi ini lebih menganggur sekali, jadi mungkin setiap hari hanya kerja 1-2 jam dan sebagainya, dan mereka masih terus mencari pekerjaan tambahan. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa memang dari sisi kesempatan untuk kerja ini masih sangat dibutuhkan karena masih tingkat penganggurannya masih cukup tinggi. Berikutnya ini dari sisi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi pendidikan dari penduduk kita, tolong slide-nya di next. Ya, pendidikan. Jadi jumlah penduduk Indonesia dikaitkan dengan jenjang pendidikan. Kalau kita perhatikan di sini, khususnya yang di bold di bawah, ini cukup mendominasi ya, yaitu yang tidak atau belum sekolah 23,6%, yang belum tamat SD 11%, yang SD 23%, dan yang SMP 14%. Jadi ya kita harapkan memang minimal SMA ya. Jadi kalau boleh dikatakan di sini berarti memang sebagian besar ya, kalau kita total ini berapa, 37, 48, 6, ya hampir 70% ya, yang masih istilahnya itu mulai dari belum atau tidak sekolah sampai di jenjang SMP aja. Jadi ini memang masih banyak penduduk kita ini yang belum mengenyam pendidikan, ya, dan bahkan juga masih banyak yang sudah berpendidikan itu juga di jenjang yang masih rendah. Ya, slide berikutnya. Ini dari tingkat IQ. Dari tingkat IQ ini waktu saya lihat data ini juga cukup surprise. Jadi tingkat IQ di masyarakat kita ini di peringkat 130. Ya, dengan IQ rata-rata 78,4%. Dan kalau dari lingkup di negara-negara ASEAN, itu kita ini dari 10 negara ASEAN itu di peringkat 9. Jadi hanya lebih tinggi 1 peringkat di atas Timor Leste. Itu bekas yang juga daerah kita ya. Jadi di sini juga menggambarkan bahwa ya sangat rendah sekali IQ daripada masyarakat kita. Lanjut. Ini mengenai indeks modal manusia atau mungkin sering disebut Human Capital Index, HCI. Ini menyangkut yang terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemampuan seseorang, kreativitas, pendidikan, pengalaman, kesehatan, dan sebagainya. Dan ini juga menunjukkan sangat rendah sekali karena mungkin secara literasinya ya, pendidikan yang berkualitas yang rendah dan segala macam ya. Ini kita Indonesia ini di peringkat ke-6 ya, kalah sama negara di mana sekarang Pak Ote berada, Vietnam ya, urutan kedua. Saya juga kaget juga nih, Vietnam bisa nomor 2, lebih tinggi dari Thailand dan Malaysia. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Ini headline di Kompas ya.
lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Itu di sini itu 2 hari berturut-turut dibahas ini mengenai masalah penduduk Indonesia ini yang masih kurang gizi gitu ya. Dikatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ya, yaitu sekitar 183 juta atau 68% Bapak Ibu sekalian. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Ya, jadi ya kalau gizi nanti kita bicara lebih lanjut ya mengenai stunting dan segala macam. Ya, ini juga bahan-bahan makanan seperti ikan, ya kemudian telur, susu, daging dan segala macam itu sangat rendah sekali konsumsi masyarakat kita. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bicara stunting. Ya, ini istilah stunting ini sekarang semakin populer ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih mengingat ya, kalau pertama kali istilah ini mungkin agak lebih tersebar luas itu waktu debat Pilpres ya. Waktu itu kalau Bapak ingat ya, itu di periode keduanya Pak Jokowi, karena Pak Wapres ya, Pak Ma'ruf Amin ya, itu menyebut istilah stunting ini. Jadi stunting ya itu adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak balita, batita, batuta bahkan yang masih di dalam kandungan. Ya, ini semuanya karena akibat kekurangan gizi. Jadi pertumbuhan fisik tentunya ini yang terkendala ya, kebanyakan mereka agak rendah, kurang tinggi gitu. Tapi tidak berarti, jadi kalau katanya kemarin itu Pak Hasto ya, Kepala BKKBN itu mengatakan kalau anak stunting itu pasti rendah. Tapi anak yang kurang tinggi atau rendah itu belum tentu stunting. Jadi ya kurang lebih gitulah secara berseloroh itu Pak Hasto menyampaikannya. Jadi ini ya menyangkut pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan dan prestasi di sekolah. Dan kalau sudah dewasa, ini juga berkaitan dengan produktivitas dan kreativitas mereka di dalam bekerja. Jadi angkanya 21,6% ini juga cukup tinggi. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi itu bicara tentang kondisi yang ada saat ini, ya kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat kita. Sekarang kita bicara tentang harapan. Ya, ini mungkin ya tentunya saya bicara dari sisi pemerintah ya Bapak Ibu sekalian. Ada 5 program prioritas pemerintah khususnya di periode kedua Pak Jokowi, yaitu adalah yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, ya, kemudian melanjutkan terus ya pembangunan infrastruktur. Kemudian 3 dan 4 ini mirip-mirip, ya, intinya menyederhanakan segala atau melakukan reformasi lah di regulasi dan birokrasi, dan ini yang diwujudkan dalam bentuk keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang merangkum kurang lebih sekitar 70 daripada peraturan perundangan menjadi satu Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ya tujuan dari ini semuanya adalah untuk melakukan transformasi ekonomi. Selain program ini juga ada 4 pilar visi Indonesia Emas 2045. Jadi tahun 2045 ini sengaja dipilih Bapak Ibu sekalian karena ini bertepatan dengan tahun emas ya. Jadi 100 tahun Republik Indonesia merdeka. Jadi ada 4 hal yang dicanangkan di sini, mirip-mirip seperti yang tadi ya. Terkait dengan pembangunan manusia, serta penguasaan iptek ya, kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan juga pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, GCG, Good Corporate Governance, mereformasi regulasi dan birokrasi yang seperti yang tadi. Kemudian berikutnya ini yang tadi dalam rangka untuk mengurangi daripada kekurangan gizi bahkan stunting. Ini sekarang digalakkan kembali Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lama ya nggak dengar lagi istilah
BKKBN, ini dulu zamannya Pak Harto. Mungkin masih ingat Bapak Ibu singkatannya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ya, kalau dulu ditambahin 2 anak cukup gitu ya, kurang lebih ya. Cuman ini ada ini beneran ini Bapak Ibu sekalian. Kemarin minggu lalu nggak salah Gubernur Bali katanya agak ini kurang setuju, bahkan mungkin ya bukan kurang setuju, memang beliau mengatakan bahwa keberatan gitu ya kalau 2 anak ya. Bapak Ibu tahu sekarang mungkin apa yang jadi dasar keberatan, katanya kalau cuma 2 anak itu nanti Nyoman dan Ketut nanti akan punah. Saya waktu dengar itu juga ketawa juga. Tapi waktu saya konfirmasi dengan Pak Hasto ya, Kepala BKKBN membenarkan, cuman kemudian ya memang ya tentunya akan disiasati sedemikian rupa ya, sehingga memang kan tidak semuanya orang Bali juga punya 2 anak, mungkin hanya punya 1 anak atau bahkan nggak punya anak. Nah di situ mungkin baru boleh 4 anak. Ya ini dikatakan serius boleh, tapi tidak serius juga boleh juga Bapak Ibu sekalian. Ada juga upaya di sini BKKBN itu adalah untuk menurunkan angka stunting. Yang tadi yang 21% itu diharapkan bisa turun menjadi 14% Bapak Ibu. Slide berikutnya, ini saya rasa mungkin nanti bisa dibaca sendiri, tapi intinya ini ada 8 poin yang disampaikan Presiden saat membuka rapat koordinasi nasional, yang intinya itu adalah bagaimana pembangunan keluarga adalah fondasi utama daripada tercapainya kemajuan bangsa, dan tahun 2005 sampai 2035 itu merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Ya, kalau tidak, bonus demografi ini kalau penduduknya banyak yang kekurangan gizi, itu saya dan teman-teman bisa mengatakan itu bisa terjadi bencana demografi. Jadi memang sebaliknya gitu ya, karena banyak yang miskin, nanti ada pengangguran, ada kriminal tinggi dan sebagainya. Slide berikutnya ini mengenai yang tadi ya, reformasi regulasi dan birokrasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Satu hal yang spektakuler juga, sekalipun kemudian setelah itu diuji materi ya. Jadi tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini, maunya waktu itu pemerintah tentunya baik sekali ya. Jadi bagaimana melalui pensinkronisasian dan pengharmonisasian daripada kurang lebih 74 undang-undang yang terkait dengan dunia usaha itu bisa dijadikan satu sehingga lebih sinkron, lebih harmonis, sehingga tercipta ya pelayanan publik yang lebih baik ya, terjadi digitalisasi layanan, sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, termasuk juga antar pemerintah pusat dan daerah ya, sehingga di sini untuk menghindari ya berbagai perizinan yang tidak transparan, yang overlapping ya, yang tidak konsisten, tidak efisien, dan juga beda penafsiran. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuannya akhirnya tentunya semuanya ini supaya investasi masuk ya, kemudian tercipta lapangan kerja, sehingga itu akan mengurangi daripada angka pengangguran secara signifikan. Ya, ini mungkin Bapak Ibu mungkin mengikuti ya setelah diuji materi yang harusnya itu 2 tahun sampai September, namun terakhir pemerintah mengeluarkan Perpu, jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini yang kemarin sudah dibicarakan di DPR, ya tinggal nanti di sidang paripurna itu pengesahannya. Moga-moga disetujui. Ya, kalau tidak disetujui nanti ya tentunya akan kembali lagi ke zaman yang dulu. Yang sekarang pun juga masih penuh tantangan. Jadi kita lihat tantangannya itu apa saja Bapak Ibu dalam menghadapi ini semua. Slide berikutnya ini juga ada menyangkut masalah harapan. Itu adalah program hilirisasi sumber daya mineral. Jadi seperti yang diketahui terakhir ya Bapak Ibu, itu Presiden selalu menyerukan ya bahwa nanti segera akan dikeluarkan kebijakan melarang ya ekspor ke komoditas kita, sumber daya alam dan mineral kita secara mentah.
Ya, yang sudah itu keluar kalau nggak salah nikel ya, tapi kemudian menyusul nanti bauksit, tembaga, aluminium dan sebagainya. Jadi artinya ini semuanya itu harus dimurnikan atau di smelter atau harus diolah lebih jauh ya, supaya menjadi barang yang lebih mempunyai added value. Ya, sehingga dengan demikian itu akan lebih bisa meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa, pajak ya, juga membuka lapangan kerjaan baru. Jadi kalau dulu tinggal dikeruk aja, kemudian diekspor batu baranya, kemudian nikelnya, bauksitnya, tapi sekarang harus diolah atau dimurnikan di smelterisasi. Dan ini satu hal yang tentunya yang sangat positif ya di dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian kita. Mungkin sering dengar ya, itu yang terjadi di Morowali, di Konawe, yaitu di Sultra, di Sulteng, ya, misalkan di WDB, di Maluku Utara, kemudian di Galang Batang itu di Pulau Bintan, itu semuanya banyak kegiatan-kegiatan smelter atau pemurnian daripada sumber daya mineral kita. Slide berikutnya, jadi kalau tadi bicara tentang kenyataan, kemudian harapan, slide berikutnya ini bicara tentang tantangan, Bapak Ibu sekalian. Apa saja tantangan-tantangannya? Ya, jadi tentunya ini bicara tentang ya kita harus melakukan satu revolusi mental ya, terutama yang terkait dengan para birokrat kita, ya, yang sebelum-sebelumnya tentunya lebih suka memang di dalam melayani investor dan segala macam itu dengan pertemuan langsung ya, sehingga memang kemudian di situ ada praktek-praktek yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang menghambat daripada pertumbuhan kita dan ekonomi biaya tinggi menjadi yang disebut online single submission. Ya, jadi bagaimana perizinan itu dilakukan secara integrasi, ya, dan itu pun juga melalui online gitu. Ya. Ini yang memang butuh satu effort yang luar biasa. Ya, jadi pasti ada resistensi dan sebagainya. Dan ini kembali lagi ini butuh satu revolusi mental untuk menjadi manusia yang punya integritas, ya, mau kerja keras dan juga punya semangat gotong royong. Jadi ini melibatkan dari semua stakeholders ya, baik yang di dunia pendidikan, ya, jadi bagaimana mulai dari proses belajar mengajar ya, dari anak-anak dan sampai kuliah, kemudian perubahan mental di aparatur sipil negara kita, ya, termasuk juga melalui masyarakat juga. Ya, jadi ini sekarang terus diupayakan ya sosialisasi ke arah ini. Ya, slide berikutnya ini juga nggak kalah pentingnya, Ibu sekalian, yaitu menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum dalam rangka untuk meningkatkan investasi masuk ke dalam negara kita. Ya, jadi dibutuhkan keamanan dan ketertiban yang kondusif, ya, dan juga adanya kepastian hukum. Ini salah satu syarat ya, bagaimana investasi itu bisa masuk ya, baik di level pemerintahan pusat maupun di daerah. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, slide terakhir ini cuma rangkuman aja dari yang tadi saya sampaikan, dari beberapa kenyataan-kenyataan yang ada pada saat ini, ya, baik yang terkait dengan masalah tunjangan sosial, ya, yang dikaitkan dengan kemiskinan, pengangguran, ya, kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya, ya, kemudian harapan-harapannya tadi, ya, program-program pemerintah yang sudah tadi kita lihat semua, dan juga namun di sini juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang juga harus dihadapi dan harus dilewati gitu ya, supaya semuanya ini akhirnya bisa tercipta pertumbuhan perekonomian negara yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan sosial.
Saya rasa itu moderator Ivana dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sani untuk pemaparannya yang sangat lengkap sekali. Saya yakin kita di sini sangat banyak ya mendapatkan informasi-informasi terkait apa saja yang sudah terjadi dan apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan dan kira-kira tantangan atau kesulitan apa nih yang perlu kita hadapi bersama-sama. Nah, untuk menanggapi itu semua, untuk merangkum itu semua, kita atau saya akan undang Kak Riani untuk memberikan gambaran apa sih Kak sebenarnya bagaimana kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat agar kondisi sosial di sekitar kita itu lebih bisa baik lagi ke depannya. Silakan Kak Riani. Oke, terima kasih Kak Ivana. Terima kasih, saya banyak belajar banget nih dengan data-data yang relevan dari Pak Sani dan Pak Ote. Jadi pertanyaan refleksi kita kan tentunya setelah kita mendengar itu semua, apa sih peran gereja? Gitu. Jadi saya sambil mendengarkan, merenungkan gitu ya, apa kira-kira peran kita nih sebagai gereja. Nah, saya teringat dari bilang research ya, walaupun memang datanya 5 tahun yang lalu, tapi yang penting message-nya adalah dia bilang orang muda Kristen, ini kita bicara tentang bukan hanya kita sendiri yang generasi-generasi yang sepuh, tapi generasi mudanya, hanya 1 dari 7 orang muda Kristen di Indonesia yang benar-benar merasa telah banyak membantu orang-orang miskin. Berarti isu kepedulian, compassion, belas kasihan, itu tidak terlalu banyak disentuh oleh anak-anak muda yang sebetulnya usia produktif. Nah, kenapa sih bisa ini terjadi? Dan terus saya waktu lihat-lihat hasil research tuh, walaupun dia tidak mengkoneksikannya, tapi ada sebuah research yang mengatakan di bilangan juga 1 dari 4 orang muda Kristen itu nggak benar-benar merasa Tuhan menolong. Jadi ini masalah refleksi pribadi dalam pergumulan saat mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan gitu. Enggak melihat bahwa itu kesempatan mereka untuk bersaksi bahwa Tuhan baik. Tuhan telah melakukan sesuatu yang menakjubkan dalam hidup saya sehingga saya mau tolong orang juga. Jadi prinsipnya kan 1 Yohanes 4:19 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ibarat gelas tuh dituang dari orang yang sudah punya banyak cinta dari Tuhan. Nah, ini nggak terjadi nih kalau banyak anak muda atau banyak kita orang-orang dewasa tidak merasa dicintai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain gitu. Nah, satu contoh dari Lukas 10 sebetulnya bicara tentang kepedulian sosial, kan orang suka nanya begini nih, pertanyaan sederhana aja, emang saya harus yang ngasih? Gitu ya. Apalagi kalau udah mulai gereja, dibutuhkan persembahan untuk ini gitu ya. Nah, puji Tuhannya sih saya kurang banyak mendengar di GKI Pondok Indah, tapi ada orang-orang yang bilang, lagi-lagi nih gereja minta lagi gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kepedulian sosial itu pilihan kita untuk mikir itu wajib, sebuah kewajiban, atau itu sebuah luapan dari hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Nah, kita diingatkan di Lukas 10 itu bicara tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini ceritanya Yesus nih. Bicara saudara tentang orang yang jatuh ke tangan penyamun, bukan hanya dirampok habis-habisan, tapi dipukul, ditinggalkan. Wah, ini relevan banget buat isu yang baru-baru ini kita dengar ya. Digebukin setengah mati gitu ya. Lalu datang seorang Samaria. Nah, apa yang dia lakukan adalah hasil dari gerakan yang timbul dari dalam hati. Ketika dia melihat, itu kata kuncinya, waktu dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya lihat data-data yang dipaparkan Pak Ote dan Pak Sani juga melihat kan, kita semua melihat data itu, lalu tergerak nggak hati kita oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu. Nah, si orang Samaria ini tergerak. Lalu apa yang dilakukan? Wow, menarik sekali. Dia pergi bukan hanya membalut luka,
Jadi membalut luka tuh bagi orang Lewi dan imam itu najis banget gitu ya. Nah, yang kedua dia menyirami dengan minyak dan anggur. Itu benar-benar dia ambil dari hasil kekayaan atau harta dia. Minyak dan anggur sesuatu yang mahal harganya pada waktu itu dan simbol dari harta yang berharga dari seseorang. Dia berikan itu, lalu belum selesai itu dia memasukkan orang yang hampir setengah mati itu ke atas keledainya, ke zona nyamannya, ke kendaraan pribadinya. Bayangkan saudara, kita memasukkan orang yang sakit kecelakaan di depan aja udah nggak mungkin banget deh gitu ya, masuk ke mobil kita. Tapi dia memasukkan ke kendaraan pribadinya dan sudah diurus masuk rumah sakit. Kalau di waktu itu pemilik penginapan, dia bilang rawatlah dia, saya berikan 2 dinar persembahan uangnya gitu ya, bukan kewajibannya. Lalu kalau kamu membelanjakan lebih dari ini, aku akan ganti. Jadi aku akan follow up sampai tuntas, sampai selesai. Nah, jadi kalau belajar dari orang Samaria, ini bukan bicara tentang dia imam atau dia orang Lewi, bukan bicara jabatan, tapi bicara apakah setiap kita punya hati. Punya hati ketika kita melihat atau mendengar semua gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu awalnya ketika kita mendengar bukan hanya sekedar baca koran atau bukan hanya sekedar kita mendengar berita-berita di TikTok, di sosial media gitu ya, tapi apa yang kita mau lakukan nih. Jadi kepedulian itu kewajiban atau belas kasihan, ini bedanya. Kalau itu jadi kewajiban maka itu bersyarat. Pokoknya jangan ribet deh, saya kasih uang aja deh. Saya nggak punya waktu. Itu bersyarat. Atau kalau kepedulian itu menjadi sebuah kewajiban, kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Aduh ribet banget deh. Saya juga pernah satu kali gitu diminta tolong orang untuk mencarikan asisten rumah tangga gitu ya. Terus udah dicariin, udah dapet, saya udah dapet. Waduh, ini keluar dari zona nyaman saya ini. Orang udah ngomong terus berjanji, tapi akhirnya nggak jadi. Mau dikemanain ini satu gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa kalau itu kewajiban, maka saya akan sangat bersungut-sungut gitu. Karena keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, kalau ini kewajiban, kepedulian adalah sebuah kewajiban, kita merasa kita harus melakukannya yang tidak merugikan kita. Nah, apa bedanya dengan belas kasihan? Saat compassion itu muncul dalam hati kita dari Tuhan, maka kita akan mencoba melihat sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Dia perlu apa ya? Gitu ya, bukan saya maunya kasih baju bekas saya mau kasih buku bekas kami, bukan, tapi mereka perlu apa gitu. Saya jadi ingat pengalaman waktu kami ke Hobart, Papua, pedalaman Papua gitu ya. Ini modelnya gini nih. Wah, pokoknya kita wajib peduli kan. Jadi mari kita kasih apa? Kasih sabun, sikat gigi, buku-buku gitu ya. Tanpa kita tahu Hobart tuh sebetulnya butuh apa ya gitu ya. Nah, di situ pertobatan saya tuh ya. Oh iya ya. Kita nggak boleh nih mulai dari apa yang saya mau kasih, tapi apa yang mereka perlukan. Jadi temukan kebutuhan mereka, lalu untuk keluar dari zona nyaman, kita menantikan kesempatan keluar dari zona nyaman. Jadi kita perlu siap ya. Saya kira saya perlu siap gitu. Menantikan ada sesuatu yang nggak nyaman dalam hidup saya, tapi compassion itu muncul sampai saya senang melakukannya walaupun harus rugi. Jadi kalau compassion itu ada yang dikorbankan. Dan waktu saya berkorban, saya tahu nih saya sedang berkorban nih. Berkorban waktu, tenaga, emosi, uang. Tapi saya sukacita melakukannya. Karena itu dari Tuhan. Gitu. Sorry, kok kenapa jadi kayak gini ya. Saudara, waktu kita melakukan itu, apa hasilnya? Hasilnya sukacita. Jadi saya bertemu dengan banyak orang yang menghabiskan half time-nya atau mengisi half time-nya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial gitu baik di Jawa maupun di luar Jawa. Mereka sukacita walaupun uangnya keluar, tenaganya keluar, cutinya diambil, lalu harus mengerjakan itu di luar jam kerja. Dia merasa nggak rugi, merasa itu sebuah kesenangan tambahan, merasa itu sesuatu yang
berharga karena memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, itu panggilan kita. Gimana cara mulainya? Nah, jadi John Calvin di zaman reformasi bilang begini, proyek utama reformasi sosial itu adalah mereformasi gereja dari dalamnya. Jadi selalu direformasi, selalu bersihkan diri, selalu mikir apa yang mesti saya beresin ya, apa yang saya mesti beresin ya. Jadi gereja, mari kita sadari bahwa gereja menjadi yang pertama dan utama bergerak di garis depan untuk melawan kekacauan, ketertiban, dan ketidakadilan. Ini menurut Calvin, gitu ya. Di zaman reformasi waktu itu dia sadar ini gereja perlu ada di garis depan nih, nggak bisa cuma ikut-ikutan atau diam aja. Nah, itu sebabnya kita perlu bersihkan diri dari ketamakan dan ambisi, gitu ya. Ini menampar saya juga ya untuk berpikir kalau saya punya barang 2-3 itu tamak atau saya perlu, gitu ya. Dan ambisi, mau punya ini, mau beli itu, mau pergi ke sini, gitu. Nah, mari kita bersihkan diri. Kenapa? Melihat dari data-data itu, kalau nggak semakin jauh kesenjangan sosial kita. Kita semakin punya dan yang miskin semakin banyak. Yang kedua, nah ini, gereja menawarkan sebuah konsep, yaitu gereja persahabatan. Jadi saudara, mari bersahabat bukan dengan orang-orang yang sama-sama punya jabatan seperti kita, gitu ya. Mari bersahabat bukan hanya sama orang-orang yang kita bisa makan itu, dia juga bisa bayar makan itu. Atau mari bersahabat bukan hanya dengan orang-orang yang kita merasa kalau foto nggak malu, gitu ya. Kenapa? Karena kita sama-sama lah ya bisa dinilai dari segi lahiriah. Tetapi gereja persahabatan menawarkan kita untuk bersahabat dengan mereka yang asing buat kita. Memperluas area persahabatan, menyahabati orang asing, ternyata siapa mereka? Dimulai dari rumah kita sendiri, gitu. Caranya gimana? Pahami kesulitan mereka, temukan panggilan Tuhan untuk menolong mereka, sehingga akhirnya apa sih yang bisa saya kasih? Kita bilangnya, saya nggak punya banyak nih. Oke. Keluaran 4 ayat 2, diskusi juga kemarin sama Pak Sani dan Pak Ote. Keluaran 4 ayat 2 bilang, apa yang ada di tanganmu? Kata Musa, saya cuma punya tongkat, Tuhan. Saudara, buka tangan kita punya berapa, punya apa, punya berapa lama. Nah, Tuhan tanya pada kita semua, apa yang ada di tangan kita? Lalu apa jawab kita? Nah, sediakah kita mengatakan, Tuhan ini aku Tuhan, utus aku ya Tuhan. Nah, jadi itu yang kedua, bersihkan diri, terus kita pikir bagaimana caranya menyahabati orang asing, dan yang ketiga, saya kira kita diajak untuk mendukung ayo belajar. Kenapa? Karena we are learners. Di zaman post kolonial ini, pasca kolonialisme, nggak ada lagi powerful dan powerless. Kamu yang harus belajar dari saya sudah khatam, gitu ya. Tapi we are learners. Kita semua sedang belajar. Jadi mari kita dukung proses atau gerakan ayo belajar dengan cara belajar terus, gitu ya. Belajar termasuk dari edukasi di gereja maupun di luar gereja, gitu. Mengapa? Karena wajah kita adalah wajah Allah, saudara. Jadi hidup kita bukan hidup kita sendiri, kita ditawarkan proyeknya Tuhan. Seperti orang Samaria yang turun dari gunung, gitu ya. Diajak untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Tadi diingatkan juga aksesnya apa nih? Aksesnya ya kalau di kita ada karyawan kita, ada saudara seiman, ada random people yang kita lihat di tengah jalan atau di mana gitu. Ada juga bantuan gereja, saudara. GKI Pondok Indah berkomitmen untuk memberikan ratusan juta untuk membantu masyarakat dengan konsep-konsep yang sekarang terus sedang dibuat, gitu ya, dieksplor. Nah, mari kita dukung itu, gitu. Itu salah satunya. Tapi kan kita juga bisa memberi ke saudara seiman, orang yang tidak kita kenal. Ada banyak akses kalau kita mau. Tuhan, berikan saya akses. Nanti Tuhan akan kasih. 1-2 aja bantuan, Tuhan akan kasih. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi di pelayanan diakonia, saudara, diakonia itu ada 3 macam. Karitatif, kalau orang itu butuh makan, kita kasih makan, kasih ikan.
Tapi kalau reformatif, aduh kayaknya kalau saya kasih ikan terus, dia bergantung sama saya kasih pancing deh biar dia mancing sendiri di sungai gitu ya. Kita kasih pancing di sungai. Nah, atau mau transformatif, kita kasih edukasi, bikin pancing seperti ini, nanti sungainya yang tipenya seperti ini, ada ikannya, kalau dapat ikannya bisa dijual dengan seperti ini gitu ya. Mana yang mau kita lakukan, perlu komitmen kita untuk Tuhan pakai saya nih, saya mau melakukan diakonia karitatif, reformatif atau transformatif di gereja sendiri bersama keluarga atau dalam perusahaan saya, silakan bentuknya. Nah, sekarang kalau bicara tentang hak-hak manusia, apa sih yang mereka berhak alami atau dapatkan? Ya, tadi bicara tentang gizi, ada pelayanan-pelayanan di gereja kita, posyandu misalnya gitu ya. Kasih susu, kasih makan, atau kasih untuk di paguyuban pelangi kita juga memberikan susu untuk mereka yang sedang kemoterapi misalnya gitu. Jadi atau kita memberikan juga vitamin di gereja tuh, dikasih vitamin Bapak Ibu. Untuk dulu waktu zaman pandemi 2 tahun lebih, kami ini pendeta, pegiat semua dikasih vitamin sama gereja gitu ya, untuk upaya menyehatkan kita gitu ya. Nah, apakah kita juga mau mensejahterakan orang lain? Kedua, tadi Pak Sani bicara tentang lapangan pekerjaan gitu ya. Memang tidak mudah membuat lapangan pekerjaan, tapi menawarkan lapangan pekerjaan adalah salah satu juga cara. Dari A ke B, perusahaan ini membutuhkan siapa, kita cari orang yang mau memenuhi kebutuhan itu. Atau yang ketiga, edukasi. Teruslah mencoba untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan yang membuat ya ini anak-anak muda juga akhirnya bukan hanya 1 dari 7 yang menolong orang miskin, tapi semakin banyak anak muda teredukasi gitu. Dengan revolusi mentalnya, dengan memperjuangkan keadilan. Mungkin kalau ada di antara saudara orang hukum, pro bononya dibanyakin gitu ya. Atau saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang bilang, anak saya mau jadi ahli bedah, dan dia berkomitmen, belum sekolah nih, dia berkomitmen kalau saya membedah 5 orang, saya akan membedah 1 orang gratis, kata saya. Wow, gitu ya, keren banget gitu. Jadi dia mencoba untuk membuka hatinya untuk menolong mereka. Nah, ini proyeknya Tuhan, setiap kita beda-beda. Selamat menemukan proyeknya Tuhan buat diri kita. Nah, gimana cara bergabung kalau di GKI Pondok Indah? Kembali lagi ke komunitas profesi, ada pemberdayaan ekonomi, saudara-saudara bisa membantu mungkin proyek di Pos Parakan Salak dan masyarakat lainnya. Ada banyak proyek lainnya. Yang kedua, Kombas Profesi, komunitas profesi membuat pelatihan keterampilan dalam dunia profesi dan wirausaha. Atau yang lain lagi ikut ambil bagian dalam pengembangan pos di gereja kita. Jadi ada banyak cara, tinggal sekarang apakah Bapak Ibu bisa mengatakan ini saya, utuslah saya, gitu ya, bukan ini saya, utuslah dia, gitu ya. Selamat menikmati compassion dari Tuhan, karena saya kira itu membawa sukacita buat kita dalam perjalanan hidup. Itu dari saya, Kak Ivana. Baik, terima kasih Karyani, sangat menarik sekali ya. Tadi kita sudah melihat kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh Pak Sani, Pak Ote, rasanya kok kompleks sekali ya gitu. Kayak saya nih harus ngambil bagian dari sebelah mana. Nah, tadi Karyani sudah memberikan contoh-contoh nyata, langkah-langkah kecil yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin setiap kali hati kita tergerak, kita bisa tanyakan ke diri kita, apakah ini kewajiban atau ini belas kasihan? Itu menarik sekali. Terima kasih Karyani. Berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab ini nanti saya akan pilih melalui kolom chat. Jadi nanti akan dilihat pertanyaan yang sudah masuk seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah menerima pertanyaan yang pertama untuk Pak Ote juga untuk Pak Sani. Setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berbeda. Bagaimana kearifan lokal bisa mendorong kelompok atau individu untuk memperkecil jurang kesenjangan sosial? Mungkin dari Pak Sani bisa menjelaskan dari
sisi kita di Indonesia, dan Pak Ote bisa menjelaskan sudut pandang dari sisi global atau mungkin dari Vietnam sendiri yang ideologinya berbeda dengan kita. Silakan, mau Pak Sani atau Pak Ote terlebih dahulu? Bebas. Saya boleh duluan Pak Sani? Yuk, silakan Pak Ote. Ya, oke. Terima kasih Ivana, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi karena tadi kan di bagian terakhir itu kontekstual di negara itu sangat penting ya untuk keadilan sosial itu karena bisa dimaknai berbeda-beda. Nah, kata-kata kearifan lokal ini menarik ya, menarik karena ya nanti kok Indonesia mungkin Pak Sani bisa menerangkan, tapi kalau saya lihat dari tadi Pak Sani sudah memaparkan dari kata-kata gotong royong di situ ya. Jadi bagaimana Indonesia menyikapi kearifan lokal ya. Nah, kalau saya melihat dari kearifan lokal di aspek internasional dan negara-negara khususnya negara Asia ya yang saat ini berlangsung. Jadi kalau di konteks Amerika tentu berbeda ya, Western ya dengan konteks di Asia ya. Nah, Asia kebetulan saya Asia Timur dan kalau mungkin saya ambil pengalaman saya waktu melayani di Indonesia dan di sini saya merasakan beda sekali ya konteks dan kearifan lokalnya. Kalau kearifan lokal saya ambil di Vietnam di sini ya, dengan negara dengan sistem satu partai dan komunis sistemnya, itu ada sistem yang mungkin saya lihat di tatanan masyarakatnya sistem komando ya, sistem pusat ke daerah. Jadi top down-nya itu kuat sekali ya, kuat sekali di mana apa yang menjadi arahan partai, kemudian people committee, kemudian turun ke provinsi, kemudian turun ke distrik, distrik itu kabupaten kota ya, kemudian kecamatan itu commune, dan ke tingkat desa. Nah itu kalau di kearifan lokal di sini memang kita melihat bahwa kuat sekali sistem top down-nya itu ya, dan itu satu. Dan yang kedua juga peran pemerintahnya cukup mendalam dalam hal-hal yang sifatnya harkat hidup orang banyak ya, itu yang kita lihat. Jadi contohnya, saya ambil contoh adalah untuk di Vietnam ini untuk tenaga kerja ya, ambil contoh sebagai tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu ada juga sistem jaminan tidak bekerja ya, jadi orang kehilangan pekerjaan itu ada tunjangan. Yang kedua pesangon, yang kalau di Indonesia menjadi satu hal yang tripartit itu ya. Nah, dua hal itu di Vietnam ini diambil alih oleh pemerintah. Jadi menarik, kalau saya pertama kali tahu ini juga cukup menarik karena asuransi biasanya kan itu kita dilakukan oleh organisasi atau perusahaan ya. Apalagi pesangon ya, itu kan juga kebijakan internal perusahaan yang ada garis besarnya pemerintah gitu. Tapi transaksinya keputusannya itu dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Kalau di sini diambil alih, jadi pemerintah yang melakukan itu. Walaupun teknisnya dilakukan di dalam ini ya, tapi itu semua di dalam di atas nama pemerintah. Jadi kita tidak negosiasi, organisasi tidak negosiasi kalau ada keberatan ya, tapi pemerintah yang negosiasi. Nah ini mungkin kearifan lokal yang tadi keadilan sosial itu akhirnya bisa berbeda-beda di tiap negara. Terima kasih pertanyaannya. Back to you, Ivana. Oke, thank you Pak Ote. Bagaimana Pak Sani? Ya, menambahkan dari sisi kita di Indonesia? Ya, di Indonesia memang pengertian kearifan lokal ini memang seringkali diaplikasikan dalam hal-hal yang mungkin justru mungkin menurut saya kurang produktif, bahkan mengancam dalam tanda kutip ya. Jadi bicara kearifan lokal ini kan bicara tenggang rasa, sesuatu yang khas Indonesia lah. Kadang-kadang di negara kita ini kan orang yang jelas-jelas bersalah ya, namun ada unsur-unsur tenggang rasa dan segala macam. Tapi dalam hal yang lebih jauh, memang kearifan lokal ini betul-betul itu diatur di dalam peraturan perundangan juga. Dan ada hal-hal yang mungkin peraturan-peraturan bahkan di peraturan-peraturan daerah tertentu yang tadi saya katakan mungkin bisa mengancam kehidupan berbangsa, apalagi kalau itu dikaitkan dengan masalah yang berhubungan dengan SARA. Ya, jadi bicara tentang mayoritas, minoritas, dan segala macam itu bisa masuk di dalam pasal-pasal yang terkait dengan kearifan lokal.
bisa juga jadi bencana juga. Ya, misalkan bencana kebakaran hutan. Jadi ambil contoh Bapak Ibu sekalian, itu ada satu peraturan perundangan ya di bidang kehutanan ya atau perkebunan gitu. Jadi memang diberikan satu kearifan lokal bagi rakyat gitu ya, yang mengupayakan perkebunan rakyat itu sampai dengan luasan 2 hektar, itu mereka dimungkinkan atau diizinkan untuk membuka ladang itu dengan cara membakar. Yang harusnya itu ditebang, tapi ini boleh membakar. Dan itulah yang akhirnya menjadi sesuatu yang kemudian susah untuk diatasi yang terjadinya kebakaran hutan. Itu juga sangat pro kon sekali, waktu banyak yang tentunya dari kalangan mungkin pengusaha yang selalu kena dampaknya, dianggap membakar hutan. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang mungkin betul-betul ya dalam konteks berbangsa dan konteks berusaha, masalah kearifan lokal ini harus betul-betul harus hati-hati. Ya, sekalipun sekali lagi ya kalau ini diartikan dengan bentuk-bentuk dan kebijakan yang benar, tentunya ya ini perlu tetap diakomodir lah. Ya, mungkin kalau di negara-negara tertentu kan mungkin hitam putih gitu ya. Kalau Indonesia ini kan memang banyak salah satunya itu dilakukan pertimbangan-pertimbangan supaya tidak ya terjadi kecemburuan yang terlalu gapnya besar dan segala macam. Saya rasa itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sani dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ote. Kita sudah ada pertanyaan yang kedua nih Pak. Kita ini rasanya lebih tepat ditanyakan kepada Pak Sani nih karena membicarakan tentang kondisi di Indonesia. Tapi sebelumnya saya izin dulu kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak peserta, kita agak sedikit lewat waktunya. Semoga masih pada semangat ya mendengarkan penjelasan-penjelasan yang akan diberikan oleh Pak Sani ataupun juga Pak Ote. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya di sini pada tahun 2025 hingga 2035 sebagai fase puncak periode bonus demografi, bagaimana pemerintah menyikapi dan tindakan yang saat ini kita bisa lakukan atau sudah diperlihatkan melalui gaya hidup yang cukup hedon bisa dibilang di sosial masyarakat. Mungkin Pak Sani ada tanggapan terkait hal ini? Ya. Mungkin ini terpicu pertanyaan ini karena kasus Mario kemarin ya mungkin. Sepertinya ya Pak, anak-anak muda nih Pak. Ya. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi memang ya tadi kan saya sudah menyinggung juga ya, ini bonus demografi juga bisa menjadi bencana demografi gitu. Kalau nggak dikelola dengan baik ya. Jadi memang pada tahun-tahun 2025, 35 ini kan usia penduduk kita yang masuk di usia produktif itu kan memang cukup besar gitu ya, secara proporsinya gitu ya. Itu yang diharapkan itu betul-betul bisa mengenjot daripada kita punya perekonomian kita melalui penciptaan lapangan kerja dan segala macam. Namun ya kembali lagi ya tadi kita udah bahas banyak ya. Jadi ini sesuatu yang memang tidak bisa instan diperoleh. Ya. Semuanya harus betul-betul hanya bisa terwujud kalau betul-betul ada satu semacam gerakan revolusi mental ya. Ini dari semua aspek gitu ya, baik aspek di dunia pendidikannya, ya, kemudian aspek di bidang para termasuk di gereja kita ya, mungkin yang terkait dengan dari sisi para pemuka agama ya, termasuk aktivisnya dan segala macam. Kemudian di sisi ya tentunya yang berhubungan dengan dunia usaha juga ya, kemudian di birokrasi kita juga dan lembaga-lembaga yang lain. Jadi memang ini harus secara simultan dilakukan sehingga
periode yang tadi dikatakan ya, fase puncak bonus demografi itu betul-betul bisa diperoleh. Dan ya untuk itu semua memang ini ya tidak bisa memang hanya berharap kepada pemerintah, apalagi pemerintah setiap 5 tahun juga berganti. Jadi ini kembali ya ke kita semua, tadi seperti sharing yang sudah disampaikan oleh Pendeta Aryani. Jadi kita nggak cuma berharap ya pemerintah melakukan ini itu dan segala macam, namun ya dikembalikan lagi kepada kita, khususnya jemaat gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sani untuk tanggapannya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih kita sudah terima dan mungkin bisa sekaligus sepertinya cocok nih untuk menutup atau merangkum apa yang kita bahas panjang malam ini, yaitu bagaimana jika suatu saat ketika kita ingin menolong gitu ya, kita ingin melakukan hal baik, tetapi di saat yang bersamaan kita juga menghadapi jalan buntu, misalkan tidak ada dana yang cukup ataupun materi-materi lain agar kita bisa meneruskan pelayanan atau tindakan baik tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meminta atau bahkan melepaskan pelayanan itu? Terima kasih. Nah, ini mungkin cocok dijawab oleh Karyani kayaknya ya. Kompleks ya, Kak. Silakan, mungkin kakak-kakak, bapak-bapak yang pernah punya pengalaman juga seperti itu kan? Silakan kalau ada yang mau menjawab dulu. Pak Ote, silakan Pak Ote. Sumber Ya. daya terbatas. Sumber daya terbatas itu menarik ya. Saya mau sharingnya gini ya. Seringkali kan kita tadi tuh, yang utama yang harus kita punya sebenarnya bukan uang, tapi tergerak oleh belas kasihan tadi Pendeta Aryani. Itu yang modal utamanya itu. Ya. Nah, setelah tergerak oleh belas kasihan, ya bisa aja nanti kita memang nggak sanggup. Kalau boleh ya sedikit sharing aja ya, sedikit sharing. Kalau misalnya pernah ada orang tua, ada teman saya stroke, anaknya mau kuliah jadi ya terbatas. Dan ya kita lihat ada kebutuhan yang urgent di situ kan harus segera bayar, dan kalau nggak bisa diterima di universitas tersebut, saya juga terbatas gitu ya. Tapi dengan tergerak belas kasihan itu saya pikir ya kita bantu semampu kita. Tapi dengan yang kedua tadi, apa yang di tongkatmu, apa di tanganmu kan, tongkat itu yang di tangan saya hanya ada sebagian. Tapi saya ingat ada teman saya juga yang saya ajak gitu. Saya bilang ini, kita bantu teman kita yuk, nanti saya matching gitu. Jadi kita sama-sama memberikan dengan ya saya sebagian, katakan saya 10, dia juga ambil 10. Tapi saya tawarkan dulu mau berapa gitu. Terus dia bilang 20 deh gitu. Jadi saya juga 20. Tapi dengan itu matching itu salah satu saya lihat agak membantu ya, karena jumlahnya nggak harus seperti kalau saya bantu sendiri, tapi saya bisa mengajak orang lain gitu. Nah, mengajak orang lain ini juga, orang lain juga mau lihat, nggak bisa juga kita minta orang lain yang bantu, kitanya nggak bantu gitu kan. Jadi matching ini sebetulnya menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan gitu, bisa mengundang teman kita untuk memberikan matching gitu. Itu contoh aja ya dari saya lihatnya, dan kemudian ternyata ada multiplier efeknya. Jadi ada multiplier efeknya adalah teman saya ini kemudian kakaknya yang tadinya nggak terlalu ingin bantu, tapi setelah lihat ada teman-temannya bantu, justru akhirnya membantu juga gitu. Jadi men-trigger untuk orang lain juga ikut membantu. Jadi akhirnya masih sudah kuliah anaknya sampai sekarang di Universitas Tarumanegara gitu. Saya juga bersyukur ya ada kesempatan yang bisa kita dukung untuk dia bisa kuliah gitu. Ya, itu sharing aja. Jadi terima kasih. Mungkin dari saya sedikit ya, Pendeta Aryani, sebelum nanti agungnya dari pendeta. Jadi ya tadi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa menolong ya, melakukan perbuatan baik padahal sumber daya terbatas ya. Jadi bicara sumber daya ini kan bicara tentang ya waktu, tenaga, pikiran, dana dan segala macam. Kalau kita perhatikan satu persatu ya, dari antara ini kan bicara dalam konteks mungkin kehidupan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, mungkin juga dalam lingkup yang
lebih kecil lagi di lingkup gereja gitu ya. Nah, saya tuh melihat bahwa kan sekarang ini kan eranya ini ya, era kolaborasi, era sharing ekonomi dan segala macam, di mana memang satu sama lain itu sebetulnya ya bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, bisa saling sharing ya untuk mencapai tujuannya. Jadi mungkin yang nggak punya dana banyak ya, tapi punya waktu dan tenaga yang cukup ya, itu bisa kolaborasi. Atau mungkin dana terbatas juga, waktu tenaga terbatas, tapi mungkin ada yang punya pikiran-pikiran, ide-ide yang brilian ya. Itu kan selalu bisa dikombinasikan, dikolaborasikan. Jadi ini tantangan ini bagi apa istilahnya komisi apa ini profesi atau minat ya. Jadi mungkin ini nggak salah juga ya. Kita kan bikin komisi-komisi seperti ini untuk menjaring perkumpulan daripada para jemaat yang punya minat yang sama, yang suka main tenis, yang suka main pingpong, yang suka kuliner dan segala macam. Cuman ya ini juga harus di agak hati-hati juga dalam arti gini, mungkin ada juga komisi-komisi yang memang justru mungkin nggak perlu apa ya bersama-sama di dalam satu perkumpulan yang sama-sama punya minat yang sama gitu ya. Tapi adalah yang mungkin yang saling komplementer gitu, saling melengkapi. Ya, jadi ya kalau minatnya sama semua berarti ya nggak saling memberikan nilai tambah gitu mungkin ya. Tapi kalau yang komplementer yang tadi yang saya katakan, jadi bisa mungkin satu orang yang satu mungkin bisa membantu yang lain yang mungkin ingin melakukan sesuatu namun mungkin terbatas di sisi yang dia tidak punya dan segala macam. Ya ini untuk ini aja lontaran ide untuk kedepannya yang khususnya ke Pendeta Riani yang sangat kreatif di dalam membentuk bubble-bubble baru. Aduh, ya ya. Saya sih makasih Kak. Saya simple aja. Sebetulnya bubble baru tuh karena sharing passion dan compassion gitu ya. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, punya passion, punya mimpi, punya compassion, terus ngajak bareng. Jadi kalau buka bubble nggak ada yang mau juga akhirnya tutup gitu ya. Itu yang terjadi trial dan errornya. Jadi saya percaya satu orang bilang pernah begini. Kalau kita cuma sendirian berhayal itu cuma bermimpi. Tapi kalau mimpi orang disatukan itu menjadi visi. Nah, jadi saya percaya kalau orang punya passion, compassion yang sama itu bisa jadi visi. Nah, tinggal kita sharing itu dan semakin banyak orang yang ikut ambil bagian. Yang penting terakhirnya ada pertanggungjawaban yang transparan gitu ya. Karena itu orang juga akan akhirnya menilai dari situ harga sebuah proyeknya Tuhan gitulah. Jadi dipertanggungjawabkan gitu. Begitu Kak Ivana, kita mau tutup atau ada satu terakhir Kak? Ini terakhir lagi. masih semakin seru malam. Makin seru nih, tapi ini benar-benar erat lagi nih, karena memang mungkin selama ini kan kita tahu ya mencapai keadilan sosial itu adalah proses yang panjang dan banyak sekali aspek yang perlu terlibat atau orang-orang harus terlibat gitu. Dan ini salah satu mungkin yang bisa aspek yang penting juga nih, terutama mungkin di Indonesia yang kita tahu juga masih menjadi salah satu fokus gitu ya, itu bidang pendidikan. Nah, tadi Karyani sempat menyampaikan bahwa akses terhadap pembelajaran bisa menjadi solusi untuk memecahkan keadilan sosial. Bagaimana tanggapan Pak Sani dan Pak Ote terhadap poin ini? Jadi tanggapan atas apa tadi yang disampaikan Pendeta Riani itu? Pembelajaran bisa menjadi solusi untuk memecahkan isu keadilan sosial, Pak. Edukasi, Kak. Ya. Oh. Silakan Pak Ote. Pokoknya yang berat-berat Pak Ote dulu lah. Ya, ini ngomong bicara yang ringan, ya sambil ringan-ringan aja bahasanya. Tadi kan kita lihat statistiknya Pak powerful sekali tadi statistiknya Pak Sani itu. Terima kasih Pak. Kalau kita lihat memang ada juga pembelajaran itu dalam yang kita rasakan dan kita lihat gitu ya. Kalau Indonesia sebetulnya dari sisi policy sama juga kan Pak. Kita
anggaran pendidikan kalau nggak salah 20% APBN, jadi dibuat sebagai prioritas utama. Tapi apakah memang kita lihat gitu, dan apakah memang riset membuktikan, gitu kan? Karena polisinya sama aja di Vietnam juga bilang 20% untuk kurang lebih ya, bahkan lebih seingat saya untuk pendidikan. Tapi kelihatan dari sisi lulusan, dari sisi bahkan ada IQ yang saya kata itu apa terkait langsung dengan stunting juga kan. Tapi di sini saya bisa melihat bahwa memang pembelajaran itu education itu emang the most important untuk nantinya membangun negara itu, membangun negara. Jadi kalau saya lihat di sini kenapa Vietnam bisa cepat sekali ya dari semua ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bouncing back dari COVID, mempertahankan COVID masuk, itu dengan sistem yang tegas ya, dan juga sekarang sedang memerangi korupsi juga. Korupsi juga mungkin kita nggak bahas dari tadi ya, tapi menurut saya itu juga salah satu root cause dari ketidak social justice. Jadi memang kalau saya sih percaya pendidikan memang kunci ya, dunia pembelajaran memang kunci untuk membangun keadilan sosial itu, untuk membangun sikap kritis, pemahaman, menjadi manusia yang produktif ya. Tadi juga angkatan pendidikannya juga sedih sekali ya, 60% lebih loh Pak, kita di bawah SMA. Angkatan kita itu, saya baru buat riset tentang Vietnamese diaspora, orang Vietnam di luar negeri, ada 5 juta. Mereka semua mereka melarikan diri pada saat akhir perang tahun 75. Tapi di luar negeri mereka semua berhasil. Mereka paling tidak bachelor atau bahkan ada beberapa master degree, bahkan PhD. Itu yang karena mereka juga itu akan ditempa oleh tidak berhasil dan daya juangnya tinggi. Jadi mereka kebanyakan menjadi diaspora yang berhasil. Jadi masyarakat ekonomi menengah di negara mereka pergi. Ada 2 juta di Amerika, 300.000 di Australia, 300.000 di Prancis, dan lain sebagainya. Itu kebanyakan mereka di golongan menengah, atau kalau tadi di statistik itu termasuk kategori formal employee, pegawai formal, masuk ke dunia formal mereka. Jadi pembelajaran penting, setuju. Terima kasih. Ya, saya juga setuju dengan Pak Ote. Saya rasa tadi Pak Ote udah meng-cover semuanya ya. Dan ya, bicara pendidikan yang rendah, akhirnya berakibat juga terhadap ya kemampuan di dalam melakukan pekerjaan ya, sehingga tingkat produktivitas yang rendah, akhirnya kita kalah bersaing, dan itu seperti lingkaran setan ya, yang kemudian membuat akhirnya negara kita semakin tidak bisa beralih dari negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang lebih berkembang atau negara maju. Ya, saya rasa tadi Pak Ote sudah menjelaskan secara komprehensif ya. Saya rasa dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ote dan juga Pak Sani. Masih ada tambahan lain dari Kak Aryani? Saya kira penting sekali mendukung orang untuk studi ya. Gereja kita membiasiswakan ratusan anak. Dan gereja juga berkomitmen untuk mendidik pendetanya, termasuk salah satunya penatua dan pegiat, makanya ada komisi edukasi. Jangan putus asa untuk mendidik orang dan mengeluarkan uang untuk mendidik orang, walaupun pasti ada orang-orang yang tidak setuju gitu ya, seperti saya studi, ada juga yang nggak setuju gitu ya. Tapi yang penting kita fokus pada belajar terus sampai mati, itu aja sih. Oke, terima kasih Karyani. Kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat kaya, lalu kita juga sudah berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, jawaban-jawaban juga yang semoga bisa jadi semangat buat kita semua ya, melakukan hal-hal yang lebih nyata, melalui hal-hal nyata, melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup kegiatan kita malam ini, kita akan mengabadikan kebersamaan kita melalui foto bersama, tapi dipersilahkan pada para peserta untuk mengisi Google Form yang linknya akan dibagikan melalui kolom chat kepada Kakak Mona. Baik, sudah dikirimkan melalui kolom chat, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian.
dipersilahkan untuk mengisi terlebih dahulu dan setelah itu kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Oke. Kita mungkin berikan waktu beberapa menit, setelah itu kita akan foto bersama. Oke. Ini sebelum foto ini satu persatu saya lihat partisipannya semakin berkurang ini. Makin malam, Pak. Soalnya udah pakai piyama, udah pakai apa, jadi Iya. Masih banyak juga tapi Pak yang bertahan dari awal hingga akhir iya, nih, ini sebuah Ya. tanda-tanda positif mudah-mudahan ya, bahwa iya. masih banyak sekali yang peduli Mungkin tentang saya usul nih Pak topik ini. Agung, Bu Riani ya, nih kita mesti survei nih ya. Siapa di antara jemaat kita nih yang paling apa ya, setia, tekun gitu ya, ikut acara-acara ya. Saya lihat nih salah satunya Pak Sunarto gitu ya. Kemudian beberapa Pak Susanto, Ibu Lili ini juga termasuk yang rajin-rajin ini. Luar biasa. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, semoga linknya tadi bisa terbuka dengan baik dan bisa diisi formnya. Kita akan mengabadikan kebersamaan kita yang akan dipandu oleh Kak Cila, karena ada beberapa halaman sepertinya. Kak Cila, boleh Kak Cila? Oke, Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Iya, lanjut ke halaman kedua. Bentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu senyum terus ya. Mungkin geser ke belakang nih nanti. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, terima kasih Kak Cila untuk bantuannya. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan materi malam ini sudah dibagikan melalui kolom chat dan juga nanti untuk foto bersamanya akan dikirimkan melalui WhatsApp grup Educare. Dan sebagai penutup kegiatan ini kita undang Penatua Agung untuk memimpin doa. Silakan kepada Penatua Agung. Pak Agung. Ya, Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma begitu. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber Pak Ote dan Pak Sani. Demikian juga Pendeta Riani yang sudah berkenan untuk mendampingi dan tentunya seluruh peserta yang dengan setia untuk hadir sampai akhir. Mari kita akhiri di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah yang maha baik. Jika sepanjang acara yang kami lakukan pada malam hari ini, penyertaan Tuhan nyata sekali, sehingga kami boleh menerima hal-hal yang positif untuk mengingatkan bagi kami semua. Tidak hanya pengingat bagi kami, tetapi Tuhan pun berkenan untuk mengetuk kami. Berikan kesediaan hati kami untuk membuka diri kami ya Tuhan, agar kami pun juga boleh melakukan belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kami melalui tindakan-tindakan yang nyata. Meskipun itu menjadi bagian yang kecil, namun menjadi langkah awal, menjadi satu kesatuan dari komunitas yang kami bangun ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebersamaan di dalam acara ini, baik yang dilakukan oleh Educare maupun komunitas profesi, dan biarlah ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya Tuhan, tetapi kami
siap untuk menjawab, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Setiap kami mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mengambil bagian di mana Tuhan sudah memberikan bagian terbesar bagi kehidupan kami. Jika sebentar kami tidak undur dari acara ini, kami juga berterima kasih Tuhan sertai kami di dalam setiap aktivitas kami, dan saat malam untuk kami beristirahat, kiranya Tuhan memberikan istirahat yang cukup bagi kami, serta bangunkan kami kembali keesokan pagi dalam kesegaran dan kesehatan tubuh kami, pemberian yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Amin. Penetua Agung untuk doanya. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Penetua Agung di doa, semoga ini tidak sampai di sini saja. Meskipun kenyataannya tadi kompleks, tetapi dengan fokus pada solusi, menghidupi harapan-harapan yang ada, mari kita menjadi bagian masyarakat yang mengambil tindakan-tindakan nyata. Selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Terima kasih para pembicara. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih Terima Kak kasih. Sani dan Terima kasih. Pak Sani, Kak Ote, Kak Dani. Oke. Terima kasih Pak Sani dan Pak Teman, Ote. Kak Norte, Terima kasih Kak Ivana. Pak Boy, Pak Aku.